Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah sehingga dapat menjalankan aktivitas kita sehari-hari dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah menjadikan beliau sebagai teladan hidup kita sehingga insya Allah kita akan mendapat syafaatnya. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan ini izinkan kami untuk memberikan tema menjelang buka puasa tentang Ramadan mewujudkan manusia yang humanis. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, rasa syukur yang mendalam harus kita senantiasa sampaikan karena kita masih dapat menjumpai bulan Ramadan. Semoga amal ibadah puasa kita ini memberikan wujud nyata dalam kehidupan kita sehingga menjadi puasa yang betul-betul dilandasi ikhlas karena menggapai ridho Allah yang pada akhirnya nanti akan terbentuk manusia yang bertakwa sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Di sana Allah telah memberikan informasi kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ibadah puasa bagi seorang muslim ini telah disyariatkan dan telah menjadi amal ibadah rutin yang diwajibkan kepada setiap orang yang beriman yang harus dijalankan selama 1 bulan penuh, di mana tujuannya sebagaimana tadi diinformasikan di Quran surat Al-Baqarah ayat 183 adalah dalam rangka membentuk manusia yang bertakwa. Pertanyaannya kemudian, apakah puasa yang kita jalankan ini sudah betul-betul menjadikan kita sebagai manusia yang bertakwa? Kemudian puasa kita apakah sudah menjadikan kita sebagai hamba Allah yang soleh secara individu dan sosial? Pertanyaan ini sudah semestinya menjadi evaluasi atau muhasabah kita semua. Sudahkah kita demikian? Berpuasa itu memang ibadah yang masuk dalam kategori ibadah mahdhah atau ibadah yang terkait hubungannya antara hamba dengan Allah secara langsung. Namun athar atau wujud dari ibadah mahdhah tersebut idealnya juga dapat terwujud ibadah ghairu mahdhah, ibadah yang terkait hubungannya dengan sesama makhluk. Ini artinya bahwa ibadah puasa keseharian kita di mana kita tidak makan, tidak minum, dan ketentuan-ketentuan syariat lainnya yang harus dijalankan dari terbit matahari sampai terbenam matahari, ini harus memiliki wujud nyata terhadap sesama makhluk, terutama terhadap kita sesama manusia. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, fenomena yang terjadi terkait radikalisme, intoleransi yang muncul beberapa hari terakhir, beberapa minggu terakhir ini harus kita antisipasi sejak dini karena ketika dibiarkan hal tersebut akan menjadi bumerang yang keberadaannya jelas akan mengancam kehidupan masyarakat, beragama, berbangsa, dan bernegara. Disinilah pentingnya makna puasa yang dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya apa? Setelah seseorang menggapai derajat mutakin akan terlahir kemudian dalam kehidupan sesama makhluk, terutama sesama manusia untuk saling menasehati, saling berbuat baik atau ihsan sebagaimana diinformasikan oleh Allah di Quran surat Al-Baqarah ayat 83 yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kamu menyembah selain Allah
dan berbuat baiklah kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu kecuali sebagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling. Radikalisme merupakan satu paham atau aliran yang radikal dalam politik, dapat berarti paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Atau bisa jadi ia merupakan sikap ekstrim dalam aliran politik. Apapun bentuknya itu, radikalisme karena ia merupakan perbuatan yang mengedepankan kekerasan untuk mendapatkan sesuatu tujuan, ini jelas tidak diperbolehkan. Apalagi dalam pendidikan Islam yang mengedepankan perdamaian dan karakter dalam menjalin hubungan dengan sesama makhluk, jelas ini diharamkan radikalisme. Karena itu kemudian kita harus betul-betul dapat menjadikan diri kita mampu untuk mengantisipasi gerakan-gerakan radikalisme tersebut. Pendidikan itu memiliki tujuan yang sangat mulia bagi kehidupan manusia, apalagi pendidikan Islam. Terkait dengan pentingnya diselenggarakan pendidikan karakter misalnya, dalam rangka mengantisipasi radikalisme di semua lembaga pendidikan baik formal maupun non-formal, maka setidaknya ada 5 hal yang mendasar yang menjadi tujuan perlunya menyelenggarakan pendidikan karakter dalam rangka mengantisipasi radikalisme. Yang pertama, membentuk manusia Indonesia yang bermoral. Persoalan moral merupakan masalah serius yang menimpa bangsa Indonesia. Setiap saat masyarakat dihadapkan pada kenyataan merebaknya dekadensi moral yang menimpa kaum remaja, para pelajar, masyarakat pada umumnya, bahkan para pejabat pemerintah. Yang kedua, membentuk manusia Indonesia yang cerdas dan rasional. Pendidikan karakter tidak hanya bertujuan membentuk manusia Indonesia yang bermoral, beretika, dan berakhlak, melainkan juga membentuk manusia yang cerdas dan rasional. Seseorang disebut mempunyai kepribadian dan berkarakter apabila ia mampu berpikir rasional, mengambil keputusan yang tepat, serta cerdas dalam memanfaatkan potensi yang dimiliki. Ketiga, membentuk manusia Indonesia yang inovatif dan suka bekerja keras. Pendidikan karakter merupakan pendidikan nilai yang diselenggarakan dalam rangka menanamkan semangat suka bekerja keras, disiplin, kreatif, dan inovatif pada diri peserta didik yang diharapkan kemudian nanti akan mengakar menjadi karakter dan kepribadiannya. Oleh karena itu, pendidikan karakter bertujuan mencetak generasi bangsa agar tumbuh menjadi pribadi yang inovatif dan mau bekerja keras. Yang keempat, membentuk manusia Indonesia yang optimis dan percaya diri. Sikap optimis dan percaya diri merupakan sikap yang harus ditanamkan kepada peserta didik sejak dini. Kurangnya sikap optimis dan percaya diri menjadi faktor yang menjadikan bangsa Indonesia kehilangan semangat untuk dapat bersaing menciptakan kemajuan di segala bidang. Yang kelima, membentuk manusia Indonesia yang berjiwa patriot. Salah satu prinsip yang dimiliki oleh konsep pendidikan karakter adalah terbinanya sikap cinta tanah air atau nasionalisme yang tinggi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini yang paling inti dari sikap ini adalah kerelaan untuk berjuang, berkorban, serta kesiapan diri dalam memberikan bantuan kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Menanamkan nilai-nilai radikalisme melalui pembiasaan karakter di sekolah maupun di masyarakat tentu tidak mudah. Ia membutuhkan perjuangan yang total bagi seluruh stakeholder pendidikan dan seluruh lini masyarakat. Bahkan bukan hanya dunia pendidikan saja, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan media sosial memiliki peranan yang sangat besar dalam membentuk generasi yang berkarakter sehingga tidak memiliki manusia yang radikalisme dan intoleran. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Semoga dengan
simroh atau siraman rohani singkat menjelang berbuka puasa ini dapat menggugah dan menggerakkan kita semua tentang makna puasa yang sebenarnya, yang salah satunya akan dapat menumbuhkan kesolehan pribadi maupun kesolehan sosial, yang penerapannya dalam kehidupan sehari-hari akan melahirkan manusia yang dapat menjalin hubungan yang baik dengan Allah dan sesama manusia, sehingga terlahir manusia yang terhiasi sikap-sikap yang baik dan jauh dari gerakan-gerakan radikalisme. Ramadan, mari kita jadikan sebagai bulan muhasabah untuk bersama-sama memperbaiki diri menuju manusia yang humanis, manusia yang muttaqin, taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi segala larangannya, namun tetap menyemaikan kebaikan dan kedamaian terhadap sesama makhluk. Akhirul kalam, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.